A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasulil Karim wa khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ketemu lagi malam minggu ini dalam acara Tadabbur Al-Quran Kiai Cabang Kediri. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridho kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam acara rutin kita malam minggu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah pertemuan malam hari ini kita buka dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya mohon dibacakan rukuk 15 surat Al-Baqarah. Tumitnya dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذت من مقام إبراهيم مصلى وأحسنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Bani Israel, ingatlah akan kenikmatanku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan bahkan aku telah membuat kamu melebihi bangsa-bangsa, dan berjaga-jagalah terhadap hari tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain, dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya, dan tiada pula akan berguna syafaat, dan tiada pula mereka akan ditolong. Dan tatkala Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa
perintah yang ia penuhi. Ia berfirman, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi pemimpin bagi manusia. Ibrahim berkata, dan pula dari keturunan ia berfirman, janjiku tak mencangkup orang-orang lalim. Dan tatkala kami jadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan ambillah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail dengan firman, sucikanlah rumahku untuk orang yang bertawaf dan orang yang iktikaf dan orang yang berwuku dan orang yang bersujud. Dan tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah ini kota yang aman dan berilah rezeki kepada warganya berupa buah-buahan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ia berfirman, dan barang siapa kafir akan kuberikan kepadanya kesenangan untuk sementara waktu. Lalu ia akan aku kirim ke siksa neraka, dan buruk sekali tempat yang dituju itu. Dan tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi rumah itu, keduanya berkata, Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, yang maha tahu. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan bangkitkanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada Engkau, dan tunjukkanlah kami cara-cara kami berbakti, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau yang berulang-ulang kemurahannya, yang maha pengasih. Tuhan kami, dan bangkitkanlah di kalangan mereka seorang utusan dari antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Ruku ke-15 surat Al-Baqarah beberapa waktu yang lalu sudah mulai kita bahas, tapi kelihatannya ruku ini banyak sekali pembahasan-pembahasan yang perlu kita gali bersama. Yang intinya dari ruku 15 adalah peringatan bagi bangsa Israel tentang perjanjian dengan Nabi Ibrahim, yaitu tentang dibangkitkannya seorang nabi dari keturunan Ismail alaihissalam. Karena setelah sekian ratus tahun, nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah itu adalah keturunan Ibrahim dari keturunan Ishak yang bermukim di tanah Yerusalem. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bisa disebut bapaknya para nabi, karena beliau menurunkan banyak sekali nabi-nabi. Dari keturunan dari Ibrahim dengan Ibu Sarah, yaitu menurunkan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Yakub alaihissalam. Keturunannya termasuk Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Ayub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan yang terakhir Isa alaihissalam. Di antara ini nabi-nabi yang disebutkan di dalam Quran. Sebenarnya selain itu banyak sekali nabi-nabi kecil yang memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian dari perkawinan Ibrahim dengan Ibu Hajar menurunkan Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu bermukim di tanah Arab. Nah, nabi-nabi yang ada di tanah Arab termasuk nabi yang awal
Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, kemudian terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam alaihissalam menurunkan termasuk Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Hud alaihissalam. Beberapa keturunan Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Jadi ada beberapa nabi yang terkenal baik di tanah Arab maupun di tanah Israel dari keturunan Ibu Sarah dari Ibrahim alaihissalam. Nah, surat Rukuk ke-15 surat Al-Baqarah ini memberi peringatan kepada Bani Israel bahwa akan diturunkannya seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelumnya beribu-ribu tahun nabi-nabi yang diturunkan yang terkenal itu adalah nabi dari keturunan Ishak alaihissalam yang jumlahnya banyak sekali, dan di antara nabi-nabi itu banyak sekali menjadi raja-raja kecil. Jadi termasuk yang terakhir Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk memelihara, memperingatkan pada suku-suku. Ada 12 suku. Sebenarnya kalimatnya di Quran atau di Bible suku ya. Tapi istilah kalau di sini mungkin raja-raja kecil gitu. Jadi banyak raja-raja yang barangkali itu juga tidak sekedar pemimpin kelompok atau pemimpin suku, mungkin juga bisa disebut nabi-nabi kecil yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada banyak ribuan nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus surat Rukuk 15 ini kita kembalinya kepada peringatan kepada Israel bahwa akan diturunkannya seorang nabi dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti banyak di ayat-ayat tersebut dibahas tentang rumah suci, makam Ibrahim, Ka'bah, yang disebut di dalam sejarah itu sebagai, kalau di sini semacam candi. Jadi rumah kuno peninggalan yang sebelum Nabi Ibrahim ada itu sudah sebagai pusat rohani dari suku-suku di tanah Arab, dan tiap tahun dikunjungi oleh banyak orang untuk beribadah. Nabi Ibrahim hanya untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh berhala, kemudian menyucikan dan membangun kembali rumah ibadah itu. Ini sebagai prolog saja, selebihnya sesuai dari permintaan teman-teman karena waktu maghrib ke Ngisa longgar, jadi Pak Usman yang didahulukan. Moga Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasulihil karim wa khatamun nabiyyin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan saya mengajak Bapak Ibu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada malam hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti ajaan Quran suci, yakni tadabbur. Mudah-mudahan dengan hati yang tulus
ikhlas, kita telah mendapat petunjuk dan cahaya dari Al-Quran, dan akhirnya menjadi tuntunan hidup kita yang mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya saya ingin ingin Bapak Ibu yang hadir ini sekalipun hanya 5 menit, 10 menit itu memberi pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Rukuk 15 ayat 123, karena ayat 122 ini yang kemarin sudah dibahas di Blitar. Ini tinggal meneruskan saja. Ini saya tawarkan. Ini kan masalahnya apa? Masalah pembahasan pada hari ini, kalau ini diteruskan 123, yakni masalah syafaat. Masalah syafaat itu kan mungkin kita sudah sering mendengarkan, dan mungkin kita bisa membeberkan masalah syafaat sedikit atau banyak. Ya, saya menginginkan dari Bapak Ibu supaya ini memberi komentar atau pendapat mengenai syafaat. Mungkin ini saya tawarkan. Biar saya nanti 10 menit nggak apa-apa. Pak Jumadi, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu wa nusalli ala sayyidil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik ingkang kula hormati, lagi adik ikut-ikut pipinau sesarengan engkuh. Nggih, badhe sampaiaken nggih sak mampu kawula. Gusti Allah sampun jamin dumateng kula kanthi kula wonten surat Arab niku surat nomor 7 ayatipun 80 kalih. Kalau harus terjemahipun mawon. Jadi untuk waktu. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat baik, kami tidak membebani suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Mereka adalah penghuni taman atau penghuni surga. Mereka menetap di sana. Bapak Ibu adik ingkang hormati, kula labantu mireng suwantenipun ayat menika akhiripun kula labantu berbondong-bondong berlomba-lomba menuju kebaikan. Contohipun Maju yang dibahas surat Al-Baqarah rukuk 15. Oke, pun. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. 23. Engko boleh nyampaikan wonten rukuk 11 engko ayat ingkang terakhir nggih, ingkang akhir 119 Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami, dan bangkitkanlah di kalangan mereka seorang utusan dari antara mereka, dan akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka dalam mereka kitab dan hikmah, dan sucikanlah mereka, sesungguhnya Engkau itu
yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Ayat menika kula pendet dengan kata-kata mengajarkan kitab dan hikmah. Mengajarkan menika berarti kula panjenengan diparingi ilmu, paring ilmu. Ilmu menika ilmu angel ketemu, angel ketemu. Nah, dosa angel ketemu, angel estu anggen kita mados di insyaallah ketemu. Contonipun niku anak sekolah niku paring pelajaran dumateng tiyang Mbah Guru niku nggih angel. Nek akhir pun nggih ketemu insyaallah. Soalnya anak sekolah niku pun paringi pelajaran niku di lesaken napa akhirnya nggih ketemu. Ya Allah ketemu. Soalnya estu anggen kita madosi ketemu. Soalnya pun kula lan panjenengan didadosaken makhlukipun Gusti Allah ingkang paling sae kayambak pun paringi akal mikir. Kata-kata ingkang jelas menika kula lan panjenengan mboten saged manggihaken sejatining jelas menawi mboten ginakaken akal mikir kita. Ginakaken akal mikir kita, insyaallah ketemu mesti. Ketemu. Contonipun malih menika mateng tiang sepuh kula lan sedaya utawi nenek moyang kita. Anggenipun tutur dumateng anak putu. Nalika tuturipun mengkaten le titenono le. So wajaning jaman sakali anak montor lewat dulu, mulai menungso kaya gabah jinggon. Nalika menawi tampi langsung mawon nggih mboten saged manggihaken. Nek pun tampi secara berpikir direnungaken diangen-angen dikotak-katuk wonten suasana lingkungan suasana negari insyaallah ketemu. Mboten ginakaken akal pikir kita pribadi mboten saged manggihaken, justru malah maido dumateng tiyang sepuh mbah ki omong obrok montor liwat dhuwur rodane macet apa ngoten mekaten niku menawi kula lan purun ginakaken akal pikir kita insyaallah ketemu iki wis rejane jaman cilik mbahane montor liwat dhuwur oh iya, wonten lewat dhuwur ya kapal mabur iku sawak kuwi. Aku ngaji ning Jogja, matnitna wonten lewat dhuwur iku rodane malah dikempit. Dikempit niku. Diingkupne terus mekaten niku. Mulai musuh kaya gabah cinteri. Padha mlayu luar negeri, Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia. Wong demo lutuk mumpung mawon. Kami kok contohipun. Menawi kula ginakaken akal pikir kita badhe ketemu. Mboten ginakaken akal pikir kita menika nggih mboten saged manggihaken ingkang sejatine jelas. Isine namung ngetutaken katanya. Nggih, katanya. Atus mekaten menika. Bapak Ibu adik ingkang kula hormati, menika dados kata-kata wonten Al-Qur'an niku ingkang mulai awal ngantos akhir pun ginakaken akal pikir kita. Mboten saged dipun tampi langsung nggih. Ginakaken akal pikir. Nek mboten ginakaken akal pikir mboten saged manggihaken. Akhiripun nggih namung gitu-gitu saja. Bener putihpun katanya kemawon. Bapak Ibu yang hormati, Sudah 10 menit Pak Jum. Pak Jumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ditawarkan Pak Usman, kita membahas ayat yang ke-123. Coba kita fokus ya, ayat yang ke-123 yang ada hubungannya dengan syafaat. Nah ini tentu sebenarnya ada hubungan dengan ayat
sebelum dan sesudahnya, tapi kita membahas masalah syafaat saja barangkali ini sudah nanti pembahasan yang sangat padat. Ini nanti kita bagi sesuai permintaan Pak Usman, paling lama nanti teman-teman 10 menit. Saya awali dari Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pokok bahasan dari surat Al-Baqarah 123. Untuk beberapa waktu yang lalu, ketika itu yang datang cuma berapa orang waktu hujan lebat, saya juga sudah menyampaikan masalah ini, dan yang artinya, dan berjaga-jagalah terhadap hari tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain, dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya, dan tiada pula akan berguna syafaat, dan tiada pula mereka akan ditolong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini jelas sekali peringatan Allah kepada kita, di mana agar kita berjaga-jaga dari hal-hal yang dimana nanti pertolongan itu tidak ada, dan ganti rugi itu tidak ada. Kalau kita masih di dunia ini, kalau hukum itu bisa kita beli. Dengan kata lain, kita bayar jaminan bisa, tapi suatu saat nanti jual beli dari perbuatan tingkah laku yang menyimpang dibalas dengan apapun tidak ada. Ini menggambarkan, atau kita langsung menggambarkan itu hal di akhirat nanti. Karena apa? Syafaat itu tidak ada, jadi hal-hal yang berkenaan dengan amal itu sudah putus. Untuk itu pada beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan satu ayat yang dimana agar kita itu senantiasa betul-betul iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan demikian kita betul-betul menjaga takwa kita dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya ketika kita ini masih hidup di dunia ini. Dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu, kalau kita uraikan sangat banyak sekali. Mulai dari menjalankan hal-hal yang wajib, menjalankan yang sunnah, menjalankan amal yang baik, di mana orang yang iman itu selalu ada rentetannya amalus sholikah. Amal ini banyak sekali, mulai dari ketika kita bangun pagi sampai tidur, kita mulai bekerja ada yang ke sawah, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang sopir. Itu adalah amal yang baik, dalam pengertian ya bismillah, mencari nafkah demi keluarga. Ini adalah kewajiban kita sebagai kepala keluarga,
mencari nafkah kan untuk keluarga itu adalah juga merupakan kewajiban yang harus kita penuhi, atau melaksanakan menjalankan sholat 5 waktu. Di mana kesemuanya itu bila kita dengan niat bismillah bahwa semuanya itu adalah merupakan di mana kita melaksanakan itu, kita niati ibadah hanya karena Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ini, apabila kita niat betul-betul hanya ibadah kepada Allah, niscaya Allah itu akan mencatat sebagai perbuatan yang baik. Dan yang kedua adalah menjauhi larangannya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita jauhi betul-betul. Mulai dari yang kita baca janji 10 itu sangat jelas apa yang dilarang, baik itu mencuri, berzina, terus memandang orang lain dengan nafsu rendah, itu juga dilarang. Kalau itu kita laksanakan, kita jalankan betul-betul karena ibadah dengan menjauhi segala larangan itu, insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Inilah yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan di dunia ini, dan dengan melaksanakan taat kepada Allah, dengan melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi segala larangannya itu, insya Allah itu akan menyelamatkan kita di akhir nanti. Dengan penjabaran kita masing-masing itu, hal ini berbeda-beda sekali, tapi dalam prinsipnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu pada dasarnya itu sama. Yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, yang dijauhi harus dilarang itu. Kalau betul-betul ini kita mampu, insya Allah itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti dari teman ada yang bisa menambah, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syafaat artinya perantara, berasal dari kata syafa', artinya membuat sesuatu barang menjadi pasangan dari yang lain. Kalau di surat An-Nisa ayat 85, may yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa menjadi perantara dalam perkara kebaikan, ia memperoleh bagian dari itu. Dan barang siapa menjadi perantara dalam perkara kejahatan, ia memperoleh bagian dari itu. Dan Allah itu senantiasa yang menjaga segala sesuatu. Monggo Pak Kiai Miskanan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki saya akan sedikit memberikan gambaran isi daripada ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la
naf'aluha syafa'atan wala hum yunsurun. Dan berjaga-jagalah terhadap hari tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain. Ini poin yang pertama. Jadi setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita harus dimohon mawas diri, selalu siap-siap berjaga-jaga. Dan intinya tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya, dan suatu saat kita akan memasuki alam baru, yaitu alam barzah, yaitu kematian, di mana di situ kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan, baik dan buruk adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tidak ada jiwa yang lain bisa menolong jiwa yang lain, atau seorang kepada seorang yang lain. Ini poin yang pertama. Dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya. Tidak ada tebusan dalam dosa. Dalam arti yang marak sekarang ini, yang marak dalam masyarakat akhir-akhir ini, ada satu ritual yang namanya pidak, yaitu tebusan daripada dosa dengan kita mengamalkan beberapa amalan-amalan untuk menebus dosa seseorang. Ini yang sudah marak di masyarakat ini. Dan tiada pula akan diterima ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Sudah putus semua amalnya. Dia akan bertanggung jawab. Dan tiada pula akan berguna syafaat, pertolongan. Tidak ada pertolongan. Dia tetap akan bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan, dan tiada pula mereka akan ditolong. Ini lebih jelas lagi. Tadi dari moderator pimpinan acara supados kula sami niki mengkritisi atau tidak melebar satu gambaran yang lain, tapi fokus pada apakah syafaat itu. Kalau kita mengacu beberapa konsep yang ada, syafaat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalau kita yang lebih sering kita dengar, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaat. Ini berarti kalau Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh perilaku hidup yang baik untuk umatnya termasuk kula sami supaya mendapatkan syafaat, itu sholawatnya kita bukan hanya dengan ucapan lahiriah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh hidup adalah semua perilaku yang dicontohkan lewat sunnah-sunnah Rasulullah. Inilah barang siapa mau menggabungkan diri dalam perilaku kehidupan Rasulullah, sedikit demi sedikit dia akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Ini poin yang pertama. Orang yang mau menggabungkan diri dalam kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun kita hanya sholawat dengan tutur kata, ucapan kita, tapi perilaku hidup kita, perilaku amaliyah kita jauh dari contoh dari Rasulullah, ini mustahil kita akan mendapatkan syafaat. Kalaupun contoh Rasulullah dalam berumah tangga, dalam ubudiyah, dalam amaliyah perilaku, banyak sekali dicontohkan dalam sunnah Rasulullah. Kita dengan keterbatasan kita dengan jauh dengan
ruang dan waktu antara Rasulullah dengan kita banyak sekali yang tidak kita ketahui. Tapi kita ingin sekali mencontoh beliau, menggabungkan diri dengan contoh beliau. Fa insya Allah, kalau yang dicontohkan Rasulullah itu sampai ibaratnya melompat itu 3 meter, tapi kita dengan berusaha keras semampunya tetap kita melompat itu hanya 1 meter, paling panjang 2 meter. Ini sudah satu kekuatan yang luar biasa, tidak sampai 3 meter. Kekurangan inilah yang akan ditolong oleh Rasulullah, mendapatkan pertolongan Rasulullah karena sudah berjuang untuk menggabungkan diri dalam perilaku Rasulullah. Ini poin pertama. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah, kita harus mengikuti baik ucapan, baik perilaku hidup, ubudiyah amaliyah Rasulullah. Itu bagaimana cara berumah tangga, bagaimana beliau cara mencari ekonomi, bagaimana dia cara bergaul dengan masyarakat. Kalau kita belajar dari itu, fa insya Allah inilah syafaat yang kita nantikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua seperti yang telah dibaca tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-85, mayasfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Barang siapa menjadi perantara dalam perkara kebaikan, ia memperoleh sebagian daripada itu. Ini dengan kita merujuk dari ayat ini bahwa syafaat itu adalah perantara. Kalau saya menggambarkan dalam kehidupan rumah tangga saya, karena kekurangan saya, karena beberapa hal, akhirnya saya untuk menuntut ilmu mencari jenjang perkuliahan, saya tidak mampu pada saat itu karena ekonomi. Karena sekarang saya mempunyai dzurriyyah, punya anak, dengan adanya biaya, saya ingin anak saya masuk ke jenjang kuliah, sekolah yang lebih tinggi. Dia mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, dia bisa berbuat baik. Dengan keterbatasan saya pada saat itu, sekarang ada kemampuan untuk menjadikan anak-anak menjadi sekolah jenjang yang lebih tinggi. Dia mendapatkan kebaikan di situ. Inilah perantara dengan kekurangan saya memberikan biaya, memberikan fasilitas apa yang menjadi sarana dan prasarana untuk jenjang lebih tinggi. Ini adalah perantara. Apabila dia mendapatkan kebaikan, saya akan mendapatkan bagian daripada kebaikan yang telah dilakukan oleh anak saya yang telah saya beri sarana itu. Nah, ini perantara yang dimaksud ini. Atau kita mengajak seseorang dengan kemampuan kita, marilah kita bersama-sama melakukan kebaikan. Apabila dia, seseorang itu ikut menggabungkan diri dalam kebaikan, inilah kita akan mendapatkan bagian daripada kebaikan yang telah mereka lakukan tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan yang telah mereka miliki. Ini. Jadi poinnya ada 2. Pertama, syafaat adalah penggabungan diri kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kita menggabungkan diri, kita ikut-ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang dicontohkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan sarana, kita memberikan perantaran apapun kemampuan kita untuk orang lain demi kebaikan. Fa insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang telah mereka lakukan. Mungkin ini Pak Sadi, karena tadi diharapkan to the point saja, tidak usah panjang-panjang. Terima kasih. Apabila ada
Salahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pas 10 menit ini. Kurang 10 menit nanti bagiannya Pak Ketua 2. Orang yang menggabungkan diri dengan orang lain, memberi pertolongan kepadanya dan menjadi pasangan baginya atau menjadi penolong dalam menjalankan kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau menolong atau menggabungkan diri dalam kejahatan, mereka akan mendapatkan bagian dari kejahatan itu. Demikian ia membantu dan memperkuatnya, bersekutu dengannya dalam hal menguntungkan atau merugikan. Inilah yang disebut syafaat yang disampaikan penjelasan Pak Muskanan tadi. Kalau kita mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanah, ya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi kalau kita hanya diucapkan saja, ya seperti pepesan kosong. Masih ada waktu sampai ngisya, monggo Mas Ali Sadikin mic-nya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasulul Karim wa khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Di sini saya hanya memberikan tambahan saja dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang terkenal dengan ayat kursi, yang di situ man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan siapakah yang dapat memberi syafaat di hadapannya kecuali dengan izinnya. Di situ ada nomor tafsirnya. Kita baca, saya baca. Dua macam arti syafaat telah diterangkan dalam tafsir nomor 79. Perantara atau sang penebus dosa seperti yang diajarkan oleh agama Nasrani tak dikenal oleh agama Islam. Syafaat dalam agama Islam mempunyai aspek yang berlainan dengan itu. Nabi suci sebagai pengenjauan tahan kehendak ilahi adalah teladan bagi manusia. Beliau adalah manusia sempurna, insan kamil, dan beliau mampu memimpin orang lain mencapai kesempurnaan. Dalam arti inilah beliau disebut syafi atau yang memberi syafaat. Siapa saja yang mencontoh Nabi suci dapat mencapai kesempurnaan. Akan tetapi manusia itu tak sama bakatnya dan tak sama mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesempurnaan. Walaupun mereka berusaha sekeras-kerasnya, oleh karena itu Allah menolong mereka dengan rahmatnya dan memperbaiki segala kekurangan mereka dengan perantaraan syafaat Nabi suci. Dalam arti inilah ajaran Islam berkenaan dengan syafaat di akhirat. Ya, saya hanya menambahkan ini aja, kemungkinan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa menit? Ya sebentar lagi. Nanti Pak Musin setelah sholat ya. Setelah sholat ya dengan mungkin. Mpun ayam mungkin kayak gak diwai waktu Pak ayam.
Bapak Ibu yang berbahagia, jadi syafaat itu karena manusia itu tidak mempunyai kesempurnaan seperti insan kamil Nabi Muhammad, sehingga banyak kekurangannya walaupun sudah berupaya semampu mungkin dan berusaha sekuat tenaga untuk mencontoh beliau Rasulullah, maka di akhirat nanti kelak akan mendapatkan itu karena usahanya itu tadi, karena usahanya itu untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu sudah berisya, kita break sebentar. Yang selebihnya ini tadi anu pakanan. Jenengan minta Pak Usman didulukan, Pak Usman juga minta agar semua bisa bicara, akhirnya juga semua bicara. Sebenarnya ini baik, jadi kedepannya barangkali begitu, maksimal aja 10 menit. Nah, kita bicara to the point, mungkin nggak perlu kata pembuka dan sebagainya kalau materi yang kita sampaikan banyak. Jadi to the point, meminit waktu 10 menit sehingga semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Itu tadi harapannya Pak Usman. Jadi tidak selalu Pak Usman, tapi semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi Mas Tris suatu saat ya harus sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekali lagi Pak Jung, nanti yang dibahas ayat itu ya itu jangan keluar pembahasannya. Ini tadabbur biar clear. Kecuali kalau pengajian muslimat memang umum, jadi ada masalah. Gitu. Barangkali itu kita break sebentar, kita persiapan sholat isya.